Masih soal update pesantren Al-Hosini, tim Disaster Victim Identification DVI Polda Jawa Timur terus bekerja hati-hati mengidentifikasi seluruh jenazah korban ambruk pondok pesantren Al-Hosini di Sidoarjo. Ya, dalam 2 hari terakhir, pemirsa, 2 jenazah dan 1 bagian tubuh korban kembali teridentifikasi. 2 jenazah teridentifikasi melalui pencocokan data antemortem dan postmortem, yaitu berdasarkan rekam medis dan susunan gigi. Masing-masing teridentifikasi bernama Muhammad Alvin Mutawakil Alallah, warga Kabupaten Bangkalan, dan Muhammad Iqlil Ibrahim Al-Akil, warga Kabupaten Jember. Dengan demikian hingga kini masih tersisa sebanyak 13 jenazah yang belum teridentifikasi. Proses identifikasi memasuki tahapan tersulit akibat kondisi jenazah yang semakin rusak secara alami. Seperti diketahui rekan-rekan kan hasil yang dirilis semakin sedikit gitu kan ya. Karena memang yang berhasil diidentifikasi itu kan awal-awalnya yang bagus-bagus gitu sampelnya gitu. Nah sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti Ya, lalu apa perkembangan terbaru dari proses identifikasi jenazah korban pondok pesantren Al-Hosini? Saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Husnan Marzuki. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Baik, Bapak, terakhir 2 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Bagaimana hingga sore hari ini proses identifikasi ke 13 jenazah lain yang hingga saat ini masih belum membuahkan hasil? Terima kasih Mbak Putri maupun Mbak Cita. Pada hari ini kami nanti sore akan menunggu hasil DNA dari Mabes Polri, dan juga kami akan melakukan rekonsiliasi juga sehingga kedua-duanya berjalan. Harapan kami segera banyak yang teridentifikasi sehingga bisa kami serahkan kepada keluarga sesuai dengan hasil identifikasi. Gitu, Mbak. Pak Husnan, ini kan sudah memasuki pekan kedua ya Pak ya. Apa kendala dari tim Bidokes untuk mengidentifikasi jenazah korban ini Pak? Kalau tahap awal itu jenazahnya masih bagian masih bagus. Kemudian yang tersisa masih 13 ini membutuhkan ketelitian lebih lanjut, sehingga kami membutuhkan waktu dan mohon pada keluarga untuk bersabar dilakukan identifikasi melalui tes DNA di Puskesmas Mabes Polri. Dan saya juga berharap nanti sore juga ada yang bisa diidentifikasi baik melalui antemortem dan juga DNA. Begitu, Mbak. Baik, Pak Husnan, kalau saat ini kan kondisi jenazah ini sudah mulai rusak begitu. Lalu bagaimana proses identifikasi ini akan terus berlanjut, atau apakah ada metode lain mungkin yang bisa digunakan agar tetap bisa mengenali jenazah-jenazah ini meskipun kondisinya sudah mulai rusak? Salah satu yang paling efisien dan efektif serta diakui secara internasional adalah dengan cara tes melalui DNA, di mana tes DNA itu sampai saat ini akurasinya bisa mencapai 99,9%, Mbak. Dan semua sampel DNA yang belum teridentifikasi ini semua sudah di Jakarta, sehingga kita menunggu hasilnya. Harapan kami secepatnya bisa hasilnya kami ketahui dan kami sampaikan kepada keluarga. Di samping itu kami juga tetap melakukan pemeriksaan antemortem postmortem untuk supaya segera teridentifikasi melalui data-data yang dikasihkan oleh keluarga, yang baik ada tambahan-tambahan dari keluarga, dan kami cocokkan dengan sampel korban atau postmortem. Demikian, Mbak. Pak Husnan, berapa lama biasanya hasil tes DNA ini akan keluar?
dari pengalaman kami yang sudah berjalan, bisa cepat bila sampelnya masih bagus. Dan kasus seperti yang terjadi di Selat Bali kemarin, kasus kapal Tunu Jaya, yang kami lakukan itu paling lama 2 minggu yang kemarin, karena sampelnya kami menggunakan sampel yang tulang. Jadi memang membutuhkan waktu yang agak lebih lama. Itu Mbak. Saya harapan kami sih sebelum 2 minggu sudah keluar. Tapi saya juga mohon kesabaran dulu, RSA itu bisa sampai 2 bulan. Tapi di sini kami berusaha untuk secepat mungkin, seteliti mungkin, sehingga keluarga bisa segera mengetahui keluarganya yang menjadi korban. Terima kasih Mbak. Baik, Pak Kusnan, apakah ada batasan waktu begitu dalam proses identifikasi ini jika seandainya jenazah ini semakin rusak, apakah memang ada batasan waktu atau memang sudah tidak bisa teridentifikasi, apa yang kemudian dilakukan? Untuk kami Mbak, dari tim DPI tidak memberikan batasan waktu untuk identitas korban. Dan yang Pak Kusnan. Oke Mbak, bagaimana Mbak? Baik, sedikit terputus Pak, silakan dilanjutkan. Oh ya, dari pengalaman kami tidak akan menghentikan sampai ini selesai. Jadi kalau untuk pemeriksaan DNA maupun operasi DVI kami akan lakukan sampai betul-betul selesai dan semuanya teridentifikasi dengan baik, sehingga keluarga akan lebih mengetahui keluarganya dengan tepat dan sesuai dengan harapan dari keluarga. Demikian Mbak. Terima kasih Kabid Dokes Polda Jatim Kombes Pol Kusnan Marzuki atas waktunya.